Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak ada batasnya. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke masjid ini, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat hati yang tenang, nikmat anggota tubuh yang bisa berfungsi, nikmat bisa merasakan segarnya air yang kita minum, nikmat bisa melihat saudara-saudara kita bersaf-saf untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, nikmat duduk di masjid ini dalam rangka talabul ilmi yang pahalanya dilipat gandakan, bahkan malaikat senantiasa menaunginya, dan juga Allah memberikan rahmatnya, dan juga Allah menyebutnya di atas arsy, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa disebutkan di sini satu persatu karena banyaknya nikmat Allah. Tapi Allah hanya minta kepada kita semuanya satu saja. Bisakah seorang hamba bersyukur kepada nikmat atau kepada Allah karena nikmat-nikmat tersebut? Kalau orang tersebut bisa mensyukurinya, maka Allah akan tambah. Masya Allah. Itulah rahman rahimnya Allah. Ketika hamba Allah itu diberikan nikmat, lalu mau mensyukurinya, nikmat tersebut digunakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Itu janji Allah kepada kita semuanya. Ayat yang jelas-jelas sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur, syaratnya satu, syukur. La azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Dan di situ diterusin dengan dipakai dengan nunut taukid, la azidannakum, diawali dengan lamut taukid dan nunun taukid. Jadi Allah akan berikan nikmat yang lebih baik, lebih indah, lebih mulia, lebih menyenangkan bagi orang yang mau bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Kita gunakan untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Ada waktu taklim, daripada di rumah mendingan kita ngaji. Di sini ada ilmunya. Walaupun ilmu itu diulang-ulang semakin bagus. Ilmu itu landasan bagi ibadah kita. Apalagi ilmu fikih. Ilmu buat salat kita. Semakin mantap salat kita kalau kita landasi dengan ilmu. Semakin bagus kualitasnya kalau kita landasi dengan ilmu. Semakin dekat diterima oleh Allah kalau salat kita landasi dengan ilmu. Karena ilmu ini yang menjadikan kita mantap dalam melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya ibadah salat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itu pembukaan tentang syukur. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya sampai hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih bab tentang waktu-waktu solat. Kenapa dibahas di awal-awal pembahasan fikih tentang waktu solat? Karena waktu solat ini termasuk syarat diterimanya solat. Kalau waktunya salah, nggak diterima kecuali ada uzur. Uzurnya apa? Ketiduran. Maka Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan seseorang. Orang tidur itu nggak sadar. Kalau nggak sadar, maka Allah nggak memberikan beban. Sebagai contoh, dia ngigau. Nggak ngetahunya ngigonya mukulin istrinya. Itu benar-benar ngigau loh ya. Bukan beneran ini. Benar-benar ngigau. Apakah dalam syariat Islam orang yang ngigau itu kena beban? Tidak. Tidak, karena dalam kondisi tidur. Tapi dalam hukum pidana tetap aja kena orang mukulin, ya kan? Tapi dalam syariat Islam dia kan tidur, nggak sadar. Makanya orang yang pingsan itu nggak wajib sholat. Baru sadar wajib. Orang yang mabuk dia itu nggak sadar, maka nggak boleh sholat. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Ini kaidah. Janganlah engkau mendekati sholat sedangkan engkau dalam kondisi mabuk. Jadi syariat Islam itu jelas kaidahnya. Ketika orang tersebut tidak sadar, ketika orang tersebut itu tidak bisa bangun, artinya tidur, maka lepas dari tanggung jawabnya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali ke waktu sholat, karena waktu sholat ini penting untuk diketahui. Ustaz, sekarang itu enak kok, sudah ada jam digital, kita nggak sulit-sulit tinggal dengerin waktu, sudah punya alarm atau tidak. Apalagi sekarang di HP sudah ada jam digital waktu sholat. Ya betul, tapi kita juga perlu ilmunya. Ketika kita tidak ada alat tersebut, ketika kita berada di pegunungan, ketika alat-alat tersebut berhenti, bisa terjadi itu Pak. Ya, konon kalau komputerisasi itu ada sistem yang bisa menghilangkan data semuanya. Seandainya terjadi, bahkan yang canggih, ilmu yang canggih, komputerisasi dan peperangan dengan sistem komputerisasi itu nanti ada masa kembali ke zaman dulu. Jadi tidak berfungsi semuanya. Tapi nggak tahu itu prediksi tahun berapa, tapi ada prediksi seperti itu. Jadi kembali semuanya tidak berfungsi kecuali ya kembali ke zaman dulu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, tapi itu sekali lagi analisa-analisa. Waktu zuhur kita sudah bahas, ini hanya menguatkan saja. Waktu zuhur itu tabayyana minal haditsil mutaqaddim anna waqta dhuhur yabtadi'u min zawali syams an wasatis sama. Jadi waktu zuhur itu apabila sudah condong ke barat, ke kiblat sedikit. Mataharinya sudah condong ke kiblat sedikit, itu disebut waktu zawal, dan ini sudah masuk waktu zuhur. Kalau kita melihat cahaya matahari, oh matahari sudah condong dari benda tersebut, sudah condong ke timur kalau di kita. Beda di Mesir, beda di Palestina. Kalau di kita itu condong, bayangan itu dari benda tersebut ke timur sedikit, itu sudah zawal. Jadi kita taruh benda, pulpen atau apa, kita lihat
Oh, pas tepat ini nggak boleh waktu duhur, nggak boleh sholat sunnah. Itu disebut waktu istiwa. Istiwa itu tepat di waktu sebelum duhur, itu nggak boleh sholat duhur. Apabila sudah condong ke timur sedikit bayang-bayang tersebut, itu sudah masuk waktu duhur dan itu waktu zawal. Zawal itu berasal dari kata zala yazil, agak condong malah yamilu, ya. Zawal, zala yazilu artinya hilang. Hilang bayangan tersebut tepatnya agak ke barat sedikit. Itu disebut waktu duhur. Sampai kapan waktu duhur? Sampai bayangan tersebut sama dengan bendanya. Atau lebih mudahnya sampai waktu asar. Itu. Ada orang yang melaksanakan sholat jam 3, sedangkan sholat asar, waktu asar tiba jam 3:15. Masih boleh waktu sholat duhur? Masih. Artinya belum waktu asar. Tapi ulama membagi, walaupun boleh, ada waktu yang utama, ada waktu yang lebih utama, waktu ikhtiar dan waktu makruh. Makruh itu yang mendekati waktu asar. Sholat duhur mendekati waktu asar itu hukumnya makruh, bukan haram karena masih waktu sholat duhur. Tapi kalau sudah waktu sholat asar, ini haram, nggak boleh. Nggak bolehnya dosa. Dia sholat pahala tapi berdosa, tidak dilakukan pada waktu zuhur. Jadi saya ulangi lagi, ketika orang tersebut masih waktu zuhur boleh, walaupun menjelang asar, tapi makruh. Tapi kalau di luar asar dia berdosa karena termasuk orang yang menunda-nunda sholat. Bagaimana dengan orang yang ketiduran? Beda lagi. Orang yang ketiduran hukumnya tidak berdosa karena dia tidur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, rufi'al qalam an salasin, ya. Beban tersebut dicabut karena 3 hal, diantaranya ketika dia tidur sampai dia bangun, itu dicabut beban taklif syariahnya. Baik hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan waktu duhur ini kalau di Timur Tengah disunnahkan, dianjurkan untuk diakhirkan ketika musim panas. Dulu zaman Rasulullah itu kalau waktu duhur diakhirkan dulu, ada hadisnya, diakhirkan nanti dulu karena ini musim panas. Fa innal hararata min fayhi jahannam, sesungguhnya panasnya matahari ini dari faih, panasnya neraka jahanam. Fa abridu, maka akhirkan sholat sampai kondisi agak dingin. Itu boleh. Kenapa? Itulah syariat Islam, tidak memberatkan pada pemeluknya. Dia disuruh melaksanakan, juga ada keringanan-keringanan, tidak harus di awal waktu. Jadi disuruh untuk ngakhirkan sedikit, tapi jangan terlalu akhir. Ada patokannya di situ, ada yang mengatakan 1 dira'. Ada yang mengatakan setengah badan, bayangan itu. Contoh badan kita, kalau setengahnya itu masih boleh. Ada yang mengatakan sulusul qamah. Kalau kita tingginya 160 contoh, maka sepertiga dari 160 itu berapa? Nah, disitulah boleh masuk waktu zuhur. Nah, sampai di situ jangan terlalu mepet ke asar, nggak boleh. Contoh, waktu duhur akhirkan sampai menjelang asar. Asarnya jam 3:15. Jam 2 baru adzan. Ini nggak boleh, ini sudah melebihi dari setengah bayang-bayang kita. Jadi
diakhirkan itu juga ada batasnya. Maksudnya diakhirkan itu melaksanakan sholat jamaah, adanya juga diakhirkan. Dan itulah Islam. Makanya ada kampung atau daerah yang sholat asarnya memang diakhirkan. Sholat asarnya diakhirkan dengan melihat kondisi masyarakat yang mayoritas petani. Maka mereka sepakat untuk mengakhirkan azan, bukan mengundurkan waktu, tapi ada ilahnya, ada alasannya, ada landasannya, ada hujahnya, yaitu masyarakat masih di sawah. Terus diakhirkan boleh, boleh. Apakah ada syar'inya, landasan syar'inya? Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat isya, Bapak, itu lihat jamaah. Kalau jamaahnya banyak, maka suruh azan. Kalau jamaahnya masih sedikit, walaupun sudah masuk isya, disuruh ngakhirkan, nunggu. Tapi jangan ngikutin. Maksudnya jangan ngikutin gini, lihat jamaah nggak ada terus nih. Kalau belum azan. Masalahnya beda, landasannya beda. Kata Ustadz, nanti lihat jamaahnya. Nah, Bapak lihat jam 7 nggak ada, jam 8 nggak ada. Orang nggak ada kalau nggak adzan dulu, ya kan? Kalau nggak adzan dulu, nggak berangkat, baru adzan. Di sini nggak gitu kan? Nggak beda ya. Baru adzan lalu berangkat, atau sebelum adzan sudah ada? Adzan berangkat ya. Walaupun ada sebelum adzan sudah ada sedikit. Kalau di masjid saya sebutkan saja, Masjid Darussalam ada, Masya Allah, sebelum adzan itu sudah banyak jamaahnya. Sudah kelihatan 2 shaf, Masya Allah. Adzan itu sudah banyak. Nah, kondisi seperti ini boleh dilakukan. Kalau nggak ada, nggak ada, diakhirkan. Biasanya ada, kok nggak ada. Tapi kalau ada dan nggak ada, diakhirkan juga nggak ada jamaahnya, diawalkan juga nggak ada jamaahnya, maka ya sesuai, lebih bagusnya ya tepat waktu di awal waktu. Jadi Rasulullah itu ketika melihat jamaah nyuruh Bilal, adzannya Bilal. Ketika nggak ada jamaah, akhirkan dulu Bilal, mungkin mereka sibuk ya. Di sana itu Pak, di Mekah, siang sama malam, ramian malam, baik itu di Mekah dan Madinah. Makanya di sana itu disebut sahar. Sahar itu begadang. Itu malam Jumat rame di Masjid Nabawi, Masya Allah, di Masjidil Haram, Masya Allah, kumpul sama keluarga. Kalau siang nggak ada, paling digunakan untuk keperluan belanja, dagang. Di sana mayoritas dagang, tani nggak ada kecuali yang di pelosok-pelosok, yang tanamannya bisa tumbuh. Kalau di kota-kota ya dagang mereka. Nah, siang dagang, malam digunakan untuk tadi malam Jumat itu ramenya luar biasa, Pak. Kalau kita beda ya, malam untuk istirahat. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai gini ya, tadi saya jelaskan, oh berarti di sana nyalain kontrak kan malam disuruh tidur kok mereka begadang. Itu hanya waktu-waktu khusus ya, malam Jumat di sana rame ya, digunakan untuk satu keluarga ngumpul di Masjidil Haram. Jadi ngumpulnya di Masjidil Haram, ngumpulnya di Masjidil Nabawi, di Selasar itu kan luas banget, satu keluarga ngumpul di sana, bukan di mall, bukan di kafe. Ya ada juga mereka yang ke sana. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait tentang waktu duhur boleh diakhirkan ketika kondisi panas. Tapi perlu dilihat juga, dulu zaman Rasulullah
masjidnya tidak seperti ini, Pak. Nggak ada yang namanya AC. AC kan baru ditemukan sekarang ya. Zaman-zaman kecil saya belum ada AC, kecuali yang di kota kali ya. AC-nya juga bukan AC gini. Itu zaman kecil saya. Kipas angin itu sudah modern. Maksudnya dulu pada zaman kecil saya, kipas angin itu termasuk orang yang kaya. Sekarang AC, orang biasa juga pakai AC. Masjid kalau nggak ada AC ketinggalan. Makanya di sini pasang berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau masuk langsung betah itu. Zuhur di rumah AC-nya 1, ke masjid, Masya Allah, langsung slem, enak banget ya. Ini termasuk DKM yang memperhatikan jamaahnya. Difasilitasi dengan karpet permadani yang empuk, difasilitasi dengan tempat yang bagus, difasilitasi dengan AC. Jadi betah, masuk ke masjid jadi betah, itu bagus. Nggak mau pulang, kenapa? Di rumah panas, di masjid dingin. Lalu digunakan iktikaf, bagus. Bagus tuh. Dulu zaman Rasulullah, jangankan AC, jangankan kipas angin, belum ada. Panasnya sana, Pak, beda dengan panasnya sini. Sampai sekarang beda. Panasnya sana itu sampai 42 derajat. Saya waktu zuhur berangkat itu di Masjidil Haram ada temperatur untuk mengukur suhu itu atau cuaca gede banget di depan Masjidil Haram. Jadi kelihatan 42. Kalau di Indonesia paling panas itu 37. Paling. Pernah nggak 37? Nggak pernah kali ya. Jadi di sana 42, panasnya luar biasa. Dan di sana kalau sekarang AC-nya luar biasa. Dulu belum ada. Sekarang, Pak, Bapak masuk ke Masjidil Haram 10 meter, ya kurang lebih lah, itu sudah ada isyarat dingin dari Masjidil Haram. Jadi pintu gerbang, pintu masuk ke masjid Bapak kurang lebih 7 atau berapa, itu sudah terasa dinginnya. Padahal di luar panas. Di pintu apalagi sudah dingin. Di pintu kita di sini segitu itu udah kena udara dingin karena AC-nya yang tinggi, bukan AC center. Dulu zaman Rasulullah nggak ada, makanya nggak ada istilah diakhirkan sholat duhur. Sekarang karena dingin, jadi alasannya sudah tidak ada. Nah di Indonesia, kita akhirkan ngikuti hadis orang dingin, nggak panas, panas-panasnya juga paling keluar rumah menuju ke sini dingin lagi, maka nggak usah diakhirkan. Kecuali tadi di kampung masyarakatnya kebanyakan petani dan pulangnya 3:30 atau jam 4 lalu diakhirkan, itu ada landasan syar'inya. Kalau kita landasan syar'inya sudah hilang, kan panasnya tidak seperti zaman Rasulullah, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, terus atapnya juga seadanya, panasnya luar biasa, lalu disuruh ngakhirkan. Nah sekarang sudah pakai AC, dari rumah juga pakai AC, nggak terlalu jauh jarak dengan masjid, nggak usah diakhirkan karena di masjid juga dingin, panasnya nggak ada, ilahnya itu nggak ada. Ilah itu landasan menjadikan syariat tersebut boleh ditunda. Contoh, ilah itu artinya alasan. Contoh, mencuri di dalam syariat Islam itu dipotong tangannya jika sudah mencapai 1 batasan minimal. Akan tetapi potong tangan itu tidak berlaku
ketika orang tersebut dalam kondisi kelaparan. Seperti itu. Jadi ada landasan syar'inya, ada alasannya. Tidak serta-merta yang mencuri langsung dipotong. Beda dengan korupsi. Kalau korupsi, dia itu bukan kelaparan, tapi ngikuti hawa nafsu. Di rumahnya ada Ferrari, di rumahnya ada mobil BMW. Dia korupsi. Ya, daya korupsinya bukan untuk makan, tapi untuk ngikuti hawa nafsu. Kalau pencuri, dia untuk makan, anaknya kelaparan, maka di dalam syariat Islam orang tersebut tidak jadi dipotong tangannya, karena untuk kebutuhan. Saat dia kan masih muda dan dia siap bekerja, kenapa nggak bekerja? Nah, kerjaan kan mungkin sulit dalam kondisi seperti itu. Jadi alasan tersebut bisa membatalkan potong tangan dalam kondisi paceklik dan lain sebagainya. Terjadilah itu zaman Umar bin Khattab, tidak diperlakukan gara-gara kondisi masyarakat paceklik dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga tentang waktu sholat. Bisa diakhirkan, bisa di awal waktu, tapi jangan di sebelum waktunya. Kalau sebelum waktunya nggak boleh. Sebelum waktu duhur, adzan duhur, nggak boleh. Sebelum waktu subuh, adzan subuh. Karena apa? Saya buru-buru, pengen cepat adzannya dan sholat sekaligus keluar langsung, nggak boleh. Nggak sah sholatnya sebelum masuk waktu sholat. Sesibuk apapun, keburu apapun, tetap nunggu waktu sholat. Ini adalah ajaran untuk mendisiplinkan kita dalam menghormati waktu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ya. Ya. Ya, ketika orang pingsan, orang ketiduran, maka dia wajib mengqadhanya ketika dia sadar atau bangun atau siuman. Jadi dia dalam waktu itu tidak wajib. Karena apa? Enggak sadar. Tapi kalau sudah sadar, wajib melakukan sholat, tapi tidak di waktunya. Beda dengan orang yang sadar. Orang yang sadar, nggak pingsan, nggak tidur, dia wajib melakukan sholat pada waktunya. Kalau tidak sholat, dia berdosa besar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang melupakan sholat. Udah tahu waktunya, tapi nanti aja, sinetron masih bagus, nanti aja, ini lagi main bola, seru-serunya ini. Contoh sholat isya, dia tunda. Wah, ini pertandingan bagus nih, Amerika, contoh Argentina lawan siapa, Piala Dunia, ditunda. Habis itu padahal dia masih sadar ketika itu, sampai jam 11 belum sholat, jam 11 ketiduran, maka dia berdosa. Karena apa? Dia di waktu yang bisa melaksanakan sholat, tapi dia tunda sampai dia lupa, lalu ketiduran. Dia berdosa. Kenapa? Ketika ingat gak sholat, sudah waktu sholat, tapi gak sholat langsung. Enjoy dengan nonton TV. Lalu karena enjoynya lupa dengan sholat, dia ketiduran sampai ketemu subuh. Besoknya ingat, astagfirullah, saya kan belum sholat isya. Maka dia berdosa karena ngundurin sholat. Beda kalau dia tertidur sebelum waktu isya tiba. Dia sebelum waktu isya tiba, dia tertidur, bangun sampai jam 4:45, sudah waktu subuh. Dia tidak berdosa kalau dia tidak melakukan sholat isya pada waktunya. Lalu dia qadha. Jadi ketiduran ini pun ada
awalnya ketika ketiduran itu sudah masuk waktu sholat, maka dia berdosa. Udah masuk waktu sholat tapi nggak dilakukan sholatnya, ditunda-tunda sehingga dia lupa. Lupanya ini tidak menjadikan diangkat taklifnya, karena sudah masuk waktu sholat isya. Seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, monggo. Ya, baik. Bagaimana hukumnya kalau kita kena macet? Ya, pengennya sih lancar ya, pengennya, tapi kondisi yang beda. Macetnya Masya Allah. Kalau saya ingat dulu itu kalau pulang dari kampus itu pulang duhur bisa nyampe di sini asar dulu, tapi sekarang enggak terlalu ya, macetnya enggak terlalu. Kalau dulu Masya Allah macetnya total, enggak taunya karena penyempitan jalan aja macetnya lama banget. Saya masih ingat itu, bisa dari Bekasi Barat menuju Bekasi Timur itu bisa 2 jam karena macetnya. Tapi alhamdulillah sekarang. Bagaimana hukumnya sholat yang terkena macet sehingga dia tidak melakukan sholat pada waktunya? Insya Allah Allah Maha Tahu, tapi hendaklah sholat di dalam mobil. Contoh, kita ini nggak mungkin ini waktu sholat asar, nggak mungkin kita waktu sholat duhur, atau betul nggak mungkin kita waktu sholat asar. Kalau sholat asar pasti habis waktunya, maka tayamum di mobil lalu sholat di mobil. Kalau sudah bersuci di sebelum berangkat bagus, karena diantisipasi. Kalau saya nanti pulang pasti nyampainya maghrib, lalu dia berwudu. Setelah berwudu dia melakukan sholat di bus, itu boleh, dan nggak usah malu. Kebaikan itu kita harus tampakkan, bukan karena riya, tapi karena ingin menampakkan syiar ya. Jadi sekali lagi, syiar itu penting, harus dibedakan riya dengan syiar. Wah, dia sholat di mobil itu riya itu. Tidak, itu syiar. Ada kisah atau cerita sholat di kereta, Pak. Satu gerbong awalnya itu ada yang sholat, ada yang tidak. Karena ada azan, satu gerbong jadi sholat semuanya. Luar biasa. Jadi kadang kebaikan itu harus ada yang memulainya, jangan nunggu. Yang memulainya inilah yang dapat man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Itu bagi orang yang memulai kebaikan. Wa ajru man amila biha. Dan pahala orang yang melakukan itu diberikan kepada, bukan diberikan, juga diberikan kepada orang yang memulai awal tadi. Orang yang mulai kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Contoh, menyeru kepada kebaikan yaitu sholat berjamaah. Adzan ini kan menyeru orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan sholat tersebut. Enak banget berarti ya. Tapi habis itu jangan berantem gara-gara adzan ya. Oh, saya aja adzan kalau gitu. Padahal sudah ditetapkan muadzinnya siapa ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu, Pak ya. Salatnya di jalan. Maksudnya di jalan di mobil. Kalau di jalan ditabrak nanti ya. Boleh. Salatnya di mobil ya, tayamum atau sudah bersuci sebelumnya. Ada pertanyaan?
Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Dzarrin qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa arada al-muadzin ay yu'adzina adh-dhuhra fa qala abrid thumma arada ay yu'adzin fa qala abrid marrataini aw thalathan. Hadis ini dari Abi Dzar qala, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, dalam perjalanan. Lalu salah satu di antara kita ingin adzan zuhur. Kata Rasulullah, jangan sekarang, abrid, tunda dulu sampai agak dingin. Fa abrid, sampai kedua kali pengen adzan dinasihatin, nanti dulu sampai 3 kali. Hatta ra'aina fai'at talul thumma qala inna syiddatal har min faihi jahannam. Sampai kami itu melihat bayang-bayang di tanah tersebut. Talul itu mufrad dan jamaknya adalah tal, itu mufradnya, talul itu jamaknya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, sekarang waktu sholat asar. Waktu sholat asar itu kapan? Yaitu yadakhulu bisayurati dhilli syai' mislahu. Waktu sholat asar itu apabila bayangan tersebut panjangnya seperti atau tingginya seperti benda tersebut. Kalau kita taruh 1 meter kayu, bayangannya itu 1 meter, itu sudah masuk waktu sholat asar. Kalau kita taruh benda 1/2 meter, bayangannya itu juga 1/2 meter, maka itu sudah masuk waktu atau masuk waktu sholat asar. Jadi harus sebelumnya, sholat zuhur harus sebelum waktu asar. Sampai kapan? Sampai waktu terbenamnya matahari. Jadi semua sholat itu Pak, waktunya sampai masuk ke waktu sholat berikutnya, kecuali subuh. Zuhur ke asar, waktu sholat zuhur kapan? Dimulai dari zawal sampai masuk waktu sholat asar. Asar, bayangan sesuatu itu sama dengan benda tersebut. Sampai kapan? Terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib, walaupun nanti ada pembahasannya, dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaqul ahmar, mega merah. Syafaq itu mega, al-ahmar merah. Jadi ketika mega merah ini sudah habis, maka waktu maghrib juga sudah habis. Ada yang menjelaskan dalam hadis juga sampai munculnya bintang. Jadi bintang itu mengakhiri waktu maghrib. Kalau jangan berpatokan ini hanya salah satu di antara yang lainnya. Ustaz, kalau nggak melihat bintang berarti waktu maghrib belum habis dong. Ya mendung. Mendung bisa terjadi kan. Jadi itu kalau kita benar-benar bisa melihat dan langit cerah. Dulu Pak, saya lihat sebelum pas pada waktu pandemi itu di Bekasi cerah, di Jakarta juga cerah. Bapak lihat ke atas, indahnya luar biasa. Bintang-bintang, matahari kalau bulan purnama, sampingnya bintang-bintang, indah banget. Kenapa? Polusi berkurang jauh. Orang kan nggak bepergian, betul nggak? Nggak bepergian. Sekarang keluar gang, mobil, motor keluar. Semuanya hampir setiap rumah punya motor dan punya mobil. Nah, setiap mobil pasti punya polusi.
dan numpuk berjuta-juta. Jakarta saja berapa? Kadang satu rumah ada 2 mobil. Nggak cukup 2 mobil, 3 mobil. Setiap anaknya ada. Berarti kalau anak 2 berarti 4. Istrinya 1, dianya 1, 4 mobil. Dan ini benar, Pak. Kebanyakan mereka yang kaya itu setiap anaknya ada 1 mobil. Sehingga polusi. Kalau malam lihat ke atas, lihat ke atas, Masya Allah, gelap. Nah, baik hadirin yang dirahmati Allah, jadi bintang itu tanda sudah masuk waktu Isya. Tapi kalau mendung, ya beda lagi pembahasannya. Baik, saya kira waktu Isya sudah. Nah, waktu Isya kapan? Dimulai dari munculnya atau hilangnya syafaqul ahmar atau munculnya bintang sampai waktu sholat subuh atau terbitnya yaitu fajar shadiq. Itu waktu sholat subuh. Dan boleh diakhirkan separuh waktunya. Ya mungkin jam 10, jam 11 itu boleh untuk azan. Makanya di pesantren-pesantren, tidak di perumahan ya Pak ya, di pesantren, mereka itu ada kegiatan ngaji habis maghrib. Ngaji kitab atau ngaji apa, yang penting ngaji dilakukan habis maghrib, lalu diakhirkan isaknya sampai, contoh isak seharusnya jam 7:15, kadang diakhirkan jam 7:45, setengah jam setelah itu baru adzan. Itu boleh ya, kalau dilakukan untuk pengajian atau taklim, boleh di pesantren seperti itu. Tapi kalau di perumahan kan tidak semuanya ikut taklim ya. Kadang ada kegiatan-kegiatan yang mendadak, maka dilakukan di waktu yang tepat aja, di awal waktu, jangan diakhirkan. Tayyib, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istihbabul salat ta'khiri salatil isya an awali waktiha sudah saya bahas, an-naum qablaha wal hadis ba'daha. Tidur sebelum salat isya dan bicara atau ngobrol atau yang lainnya sesudah salat isya, bagaimana hukumnya? Yukrahun naum qabla salatil ihsya wal hadis ba'daha. Makruh hukumnya tidur sebelum salat isya. Makruh, bukan haram. Karena ada orang yang capek banget, nanti aja salat isyanya, saya ngantuk banget, capek banget, lalu tidur sejenak 1 jam 2 jam lalu bangun. Kalau capek seperti ini boleh bilang ke istrinya atau ke anaknya, nak, Abi capek banget ini, istirahat dulu ya, silahkan. Tapi nanti sholat isya. Nah, kalau sholat isya ya berjamaah, bareng-bareng. Itu boleh? Boleh, tapi makruh, tidak haram. Dan bicara setelah salat isya hukumnya juga makruh, kecuali ada keperluan rapat DKM atau rapat yang lainnya, boleh dilakukan habis salat isya. Itu dilarang bagi nggak ada keperluan. Tujuannya apa? Cepat tidur habis sholat isya, biar bisa bangun lebih awal. Untuk apa? Untuk sholat tahajud, untuk sholat qiyamul lail. Dan manfaat daripada qiyamul lail, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bi qiyamil lail, wahai para sahabat,
Ini dulu diperuntukkan sahabat dan juga diperuntukkan kepada umatnya perintah ini. Alaikum, hendaklah kalian lakukan. Bi qiyamil lail. Melakukan apa? Qiyamul lail. Kenapa? Fa innahu da'bus salihina qablakum. Itu merupakan kebiasaan bagus orang-orang sebelum kalian. Siapa sebelum kalian? Yaitu orang-orang umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Mereka itu melaksanakan qiyamul lail. Lalu manfaatnya apa qiyamul lail? Qurbatan ilallah. Cara yang paling bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah diantaranya adalah qiyamul lail. Makanya dalam hadis dikatakan inna fil laili lasa'atan. Sesungguhnya di dalam malam itu ada waktu yang khusus. La yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha illa a'tahu iyyah. Ada waktu khusus apabila hamba Allah bertanya, minta berdoa kepada Allah, Allah akan kasih ketika pas waktu tersebut. Kapan itu? Sepertiga malam. Jadi cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan qiyamul lail. Dan disebutkan wa manhatun 'anil itsm. Di antara manfaat dari qiyamul lail, dijaga dari perbuatan dosa. Mau berbuat dosa, hati kecilnya bicara, jangan, itu larangan Allah, jadi nggak mau melakukan. Mau berbuat maksiat, ada teguran dari dalam hati kita, jangan, nanti kamu terjerumus dalam api neraka. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu amalan jelek apa yang bisa mendorong dia ke neraka. Dan sebaliknya tidak ada yang tahu amal baik mana yang bisa mengangkat kita ke surga Allah. Dia hati-hati dalam melaksanakan perbuatannya. Introspeksi diri, mawas diri. Dan mau berbuat maksiat, hatinya pasti mengarahkan yang baik. Wa takfiran lis-sayyi'at. Qiyamul lail manfaatnya juga menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi orang yang qiyamul lail, Masya Allah, dia itu senantiasa dijauhkan dari maksiat dan dihapuskan segala kesalahannya. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada satu orang pun yang suci dari perbuatan salah. Mungkin dia salah dalam memimpin keluarga dan anaknya, bisa terjadi. Mungkin dia salah dalam memimpin instansinya, bisa terjadi. Mungkin dia salah dalam ucapannya sehingga menyakiti orang sekitarnya, bisa terjadi. Mungkin dia salah dalam membuat status, banyak orang yang tersinggung dari statusnya, bisa jadi. Banyak sekarang, ya, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan banyak netizen yang terjadi di mana, Probolinggo ya. Gara-gara itu akibatnya fatal, yaitu termasuk kesalahan yang mengakibatkan juga kepada keluarganya juga, konon kabarnya dicopot. Ya kan, gara-gara itu ya bisa terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang rajin qiyamul lail itu dihapuskan dari kesalahannya, maksudnya kesalahan sesama Allah. Kalau kesalahan sesama manusia ya minta maaf. Terus
Terakhir, wa mutarridatun lidda'i anil jasad. Qiyamul lail itu bisa menjauhkan penyakit-penyakit dari diri kita. Orang yang rajin qiyamul lail insyaallah akan dijauhkan penyakit-penyakit. Ya. Apa rahasianya? Wallahu a'lam. Maksudnya penyebab apa sehingga dijauhkan dari penyakit? Wallahu a'lam. Orang dulu Pak, itu sebelum subuh itu sudah bersih latarnya. Latar itu halaman rumah. Sebelum subuh udah rapi, sebelum subuh udah mandi, sebelum subuh, masya Allah dia itu nyapu-nyapu. Kadang tradisi atau kebiasaan ini bagus kita lakukan, tapi kita juga nggak punya halaman ya. Halamannya paling tidak ya bersih-bersih rumah, betul tidak? Kalau orang dulu itu halamannya luas Pak. Kali perumahan kan jalan adanya, ya kan? Kadang tanahnya ditutup untuk rumah, halamannya adalah adanya jalan adanya. Kalau dulu orang-orang kampung, halaman itu ada di betul-betul di depan Pak, luas. Bahkan kalau mau masuk ke rumahnya itu jalan dulu dari jalan menuju ke rumahnya, masuk dulu lewati halaman, luas banget. Apalagi kalau pendopo dan lain sebagainya. Ya, baik hadirin yang dirahmati Allah. Jadi orang-orang dulu itu sebelum subuh sudah rapi-rapi. Ya, di antaranya itu ya sehat. Orang dulu umur 90 ada, 80 ada, ya. Bapak saya itu kurang lebih mendekati 80. Terus ada nenek dari bapak itu 90 lebih. Saya umur 47, kadang-kadang sakit-sakitan. Baik, Masya Allah ya. Pak Haji umur berapa? Masya Allah, 81. Barakallahu fiik, luar biasa. Asli dari mana Pak Haji? Dari Menes. Oh, Menes Pak, luar biasa. Barakallahu fiik. Jadi dalam hadis dikatakan aksanun nas atwaluhum umron. Khairun nas siapa orang yang paling baik? Atwaluhum umron, yang paling panjang umurnya. Barokah, panjang umur, digunakan sholat subuh, duduk taklim. Duduk kita saja ini dicatat amal pahala. Tapi sebaliknya, syarrun nas, orang yang paling jelek di mata Allah, panjang umur tapi digunakan untuk maksiat. Udah umur 63 masih suka nongkrong sama remaja. Remajanya dicampur deh, tambahin yang lainnya. Ya, ini sudah deket tanah tapi masih ada kan Pak? Itu dulu zaman Rasulullah ada. Karena doa saat difitnah. Sa'ad bin Abi Waqqas difitnah bahwa pimpinan saat ini seperti ini. Kata Sa'ad, ya Allah, tolong yang memfitnah saya ini berikan umur yang panjang dan coba dengan kemaksiatan. Jadi tua tapi suka maksiat, itu saruna, suka ngodain perempuan. Tua-tua apa namanya? Tua keladi. Jadi tua keladi, tua-tua makin menjadi. Kalau menjadi semakin bagus ya bagus. Dekat dengan masjid setiap 5 waktu, itu yang khairun nas, sebaik-baik manusia. Tapi sejelek-jelek manusia, umur panjang, sholat aja nggak mau nengok aja nggak, sukanya di jalan. Ya, semoga orang-orang seperti itu diberikan hidayah. Ini hanya gambaran saja bahwa orang yang paling jelek di mata Allah, panjang umur tapi
nggak sadar-sadar diri kalau dia mau mati. Tapi sebaik-baik manusia, panjang umur tapi digunakan untuk ibadah, semakin banyak amalan kebaikannya. Barakallahu. Menes Bantennya luar biasa. Jadi memang daerah-daerah itu. Tapi tinggal di sini sekarang atau ke anak? Oh iya ya, nggak apa-apa. Yang penting barokah umurnya. Ya. Toh kita semuanya juga numpang kan di sini. Kita numpang nggak? Habis itu juga mati. Jadi PNS juga memang gitu, pindah-pindah, ditugaskan kemana. Ya memang itu dunianya. Betul Pak Eko. Tapi Pak Eko di sini aja ya, jangan pindah-pindah. Udah netep sini aja ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, karena waktu sudah suruk ya, kita tutup nanti. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ya, monggo silakan. Iya. Baik. Bagaimana kalau sholatnya salah arah karena dia tidak tahu, padahal kiblat kan syarat, ya, kiblat itu syarat bukan rukun. Syarat sholat. Kenapa syarat sholat? Sebelum sholat Bapak harus menghadap kiblat atau pas sholatnya? Saya tanya, sebelumnya atau pas sholat? Sebelum. Takbirnya menghadap ke timur, habis itu menghadap ke barat. Sah nggak sholatnya? Enggak. Jadi bukan rukun tapi syarat. Nah, ketika syarat ini terhilangkan, dia tahu tapi disengaja, nggak sah sholatnya. Tapi kalau dia nggak tahu, contoh berada di tempat yang dia nggak ada arah, bisa di gedung, bisa di hutan, nggak ada arah. Matahari juga sudah nggak ada karena malam, atau karena mendung, melihat matahari nggak kelihatan. Terus bingung sholatnya gimana? Ijtihad, kira-kira sholat menghadap ini. Ternyata salah, tapi sudah sholat. Habis sholat ada yang ngasih tahu, karena orang camping itu kan naik gunung, mau ngasih tahu tapi masih jauh. Pas sampai sudah selesai. Kalau sudah selesai sholat lalu ada yang ngasih tahu, nggak usah ngulangi, sudah selesai nih, arah kita salah, tapi dikasih tahu setelah selesai sholat, maka nggak usah diulangi. Tapi kalau ngasih taunya di tengah sholat, maka wajib melanjutkan sholat tersebut sesuai arah. Nah, di tengah-tengah sholat ada yang bilang, salah kiblatnya. Bingung, kasih taunya juga nggak cerdas. Orang tersebut arah kiblat nggak tahu, tapi ngasih taunya nggak jelas. Salah doang. Atau gini, ngasih taunya salah arah kiblatnya Pak, yang benar menghadap ke barat. Oh, barat itu ke mana? Ini kan salah kan? Kata yang sholat, ini yang ngasih tahu, ini harus diberi pelajaran. Lah kita nggak tahu barat, suruh ngadap barat. Ya memang yang benernya menghadap ke barat karena kiblat kita di barat. Tapi masalahnya kemana barat itu? Nah ini yang ngasih tahu juga salah. Seharusnya dideketin, langsung bilang sana Pak. Nah jelas, jangan ngasih jarak jauh sambil jalan. Pak, salah kiblatnya, harus menghadap ke barat. Ya siapa yang nggak tahu kalau kiblat itu ke barat. Tapi jangan gitu ngasihnya. Ya harus jelas, pakai arah. No, sana atau sana atau sana. Jelas kan? Jadi ngasih tahu juga jangan sembarangan. Mentang-mentang ngasih tahu, Pak salah kiblatnya harus menghadap
ke barat. Kata yang sholat, gimana ya nih barat ya? Ya orang dia bingung. Ya, nah harus jelas. Bagaimana kalau sudah diingatkan tapi nggak tahu? Dibatalkan aja. Kan sudah dikasih tahu kalau salah, diteruskan nggak bisa. Dibatalkan, langsung tanya, yang maka kiblat itu mana? Ya, baru tanya. Nah, kalau sudah hilang orangnya yang ngasih tahu, contoh, bisa terjadi, udah hilang, udah jauh. Nah ini dia batal, nyari-nyari mana orang tadi yang ngasih tahu, nggak ada. Ya udah sholat sebisanya. Jadi kalau sudah sholatnya selesai lalu menghadap salah kiblat, itu sah sholatnya. Tapi kalau belum selesai diteruskan dan menghadap ke kiblat. Ya, baik seperti itu. Nah, cukup. Mari kita tutup dengan monggo. Oh baik. Iya. Betul. Iya. Betul. Jadi ada perubahan untuk memastikan, atau bukan memastikan ya, memposisikan lebih tepat lagi, ya. Memposisikan lebih tepat lagi dengan ada caranya. Lalu banyak masjid-masjid yang agak serong. Jadi bagaimana sholatnya yang dulu tetap sah. Dan ini juga termasuk sudah menghadap kiblat. Jadi aturannya, kalau kita berada di depan Ka'bah, dalam fikih kita harus menghadap Ka'bah. Kalau kita berada di luar Ka'bah dan tidak bisa melihat Ka'bah, dikira-kira dengan ijtihad. Apalagi kita berbeda negara, melampaui banyak negara, maka cukup dikira-kira saja. Cukup dikira-kira bahwa kiblat itu arahnya ke sini, itu sudah sah sebenarnya. Tapi lebih valid lagi kalau ada penemuan dengan metode ini, insya Allah 100% itu tepat menghadap kiblat, maka itu lebih baik. Tapi sekali lagi, cukup dengan ijtihad saja tadi sudah sah sholatnya. Ya, baru-baru ya mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu terkait tentang kiblat, makanya ada masjid yang diserongkan sedikit. Karena apa? Ternyata tepatnya seperti ini setelah ada penelitian dengan menggunakan matahari pada tanggal sekian-sekian kita akan berada, ada tanda kiblatnya. Baik, seperti itu ya Pak Haji ya. Yang penting masih menghadap ke barat. Yang salah adalah menghadap ke timur, ke selatan, ke utara, itu ya, itu yang harus dirubah. Ternyata pimaman ini seperti ini, menghadapnya ke selatan, harus dirubah menghadap ke barat ya. Baik, cukup ya Pak Haji ya. Mari kita tutup dengan istighfar lalu berdoa. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.